Pak itu sering membicarakan saya gitu dan kepengen ketemu saya. Kiai Mat itu juga gatal juga itu bikin artikel mengenai terkait dengan kekhilafan Gus Baha ini, dan itu sudah dibacakan oleh Mas Rifki Zulkarnain. Tinggal dilihat aja, teman-teman bisa lihat videonya di channel Mas Rifki Zulkarnain. Nah, saya jadi ingat itu beberapa tahun lalu itu Gus Hamid itu cerita bahwa Gus Baha itu sering membicarakan saya gitu dan kepengen ketemu saya. Gus Baha itu sering membicarakan saya gitu dan kepengen ketemu saya. Itu dulu sebelum Gus Baha viral, sebelum Gus Baha populer gitu ya. Dan ya sebelumnya juga ada berita kan setahun atau 2 tahun lalu itu si Rumel Abbas mendatangi Gus Baha. Kemudian ya Rumel Abbas kan pembela utama batalnya nasab Habib Alwi itu, pembela utama para Habib yang memang dia bekerja dan digaji Nusron Wahid untuk itu. Ya Rumel Abbas itu ya seperti itu. Jadi ya, sama saja dengan kata lain itu Gus Baha itu disesatkan Rumel Abbas, kemudian diketawain Gus Aziz, dan Kiai Mat juga ikut tertawa. Nah saya juga harus ikut tertawa, dua sahabatku ikut mentertawa. Tapi untuk memahami ini sebenarnya gini loh. Nah, Gus Baha itu kan sebagai ulama yang sangat luar biasa viralnya, terkenalnya gitu ya di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya karena Gus Baha itu sebagai seorang ulama, seorang kiai itu menampilkan diri sebagai orang yang bisa menceritakan kitab-kitab yang beliau baca dengan baik. Dan bagi masyarakat Indonesia khususnya Nahdien, orang yang bisa menceritakan kembali isi kitab itu ya sudah luar biasa. Karena ya kita harus sadari bahwa literasi Nahdien itu kan masih kurang gitu ya. Kemampuan membaca kitab aja masih kurang kan gitu. Apalagi kitab-kitab bahasa Inggris. Nah, Gus Baha itu tampil dengan sangat fasih menceritakan kembali kitab-kitab yang pernah beliau baca. Nah, ini untuk bagi orang yang tidak bisa baca kitab ya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jenius itu. Tapi dalam kategori akademis ya sebenarnya itu adalah ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Mat itu, bisa menceritakan kembali buku atau kitab yang dibaca itu ya masih level pertama. Level kedua kan kemudian memberikan antitesis, kemudian level berikutnya ya menjadi tesis gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang Gus Baha itu tidak pada posisi mampu memberikan opini, bukan pada posisi seorang mujtahid, seorang yang punya yang berpendapat gitu, tapi sekedar seorang pencerita isi buku gitu. Dan di Indonesia tradisi seorang mujtahid atau orang yang punya opini, punya pendapat atas hasil bacaannya, atas analisis buku atau kitab yang dibacanya, itu justru kurang mendapatkan tempat di zaman medsos ini gitu. Nah, kalau di zaman belum ada internet, zaman majalah, zaman koran gitu, hanya orang yang bisa beropini yang mendapat tempat. Nah, Gus Baha itu jenis ulama yang pertama, yaitu yang pintar membaca, kemudian pintar menceritakan kembali hasil bacaannya. Tapi tidak ada pendapatnya sendiri gitu. Pendapatnya Gus Baha sendiri nggak ada, opininya nggak ada, istihadnya itu nggak ada. Jadi istri yang solehah. Ngumpul tiga. Ini maaf lahir batin iki tak ya tak. Maaf lahir batin. Kiki. Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo.
Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab ente lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti, katanya mustahil, kagak ada. Ini adalah ulama pribumi asli Nusantara, panutan Kiai Imad dan Mukiman. Namanya Abah Yusuf Mubarok. Kalau menurut menantunya si Ajis Jajuling itu, Abah Nusantara ini sedang jadbah, majdub, dan sebagainya. Disebut waliullah majdub. Apakah Mukiman dan Ki Imad berani bahas Abah yang satu ini? Giliran dari klan Habib Ba'alwi yang majdub, wih, pasukan Ki Imad langsung nyerang tak karuan. Kompak. Labuan